yang hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia dan sukses membawa pendidikan Indonesia ke panggung dunia. Dan yang paling khusus, doa saya Bapak sekalian, semoga Bapak Ibu semua, kita semua yang hadir hari ini terhindar dari wabah virus corona. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara seminar Wirausaha Sekolah, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengajak Bapak Ibu beberapa saat ke depan untuk saling berbagi wawasan, berbagi pengalaman, sehingga nanti apa yang saya sampaikan ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang nyata, yang akan diwujudkan oleh Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu bertugas, insya Allah. Saya izin untuk share screen, ya. Oke. Sebentar Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu sekalian, saya stop share screen sebelum sebentar. Oke. Baik Bapak sekalian, saya akan mulai paparan ini dengan sebuah paradigma Bapak sekalian, bagaimana orang memandang kehidupan ini, ya. Bagaimana cara mereka mensiasati hidup sehingga hidup mereka jauh lebih luar biasa. Sekalian, ini saya Jalaluddin, sudah berkeluarga, 6 orang putra-putri. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita semua maklumi bahwa Permendikbud nomor 15 tahun 2018, ya, bagi Bapak Ibu kepala sekolah sudah tidak asing lagi bahwa amanah dari peraturan ini, semua kepala sekolah untuk melakukan wirausaha di sekolah. Untuk apa? Agar kepala sekolah bisa menghadirkan dana-dana yang legal untuk kemajuan sekolahnya. Nah, terkait wirausaha sekalian, saya ingin sampaikan bahwa ada paradigma orang dalam berwirausaha, ya. Pertama ada namanya paradigma umum. Apa itu paradigma umum? Orang semua dalam hidupnya bekerja. Untuk apa mereka bekerja? Agar mereka mendapatkan uang atau penghasilan. Nah, dengan penghasilan ini, maka dia bisa menggunakan penghasilan ini untuk keluarganya dan sisanya untuk merencanakan masa depan. Nah, Bapak sekalian, ini adalah cara hampir 95% manusia di dunia, ya, menggunakan paradigma umum. Jadi antaranya mungkin adalah kita Bapak Ibu sekalian sebagai seorang pegawai negeri sipil, termasuk kami sendiri, adalah orang yang memiliki paradigma umum seperti ini. Kalau kita tidak bekerja, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita sakit, kita berhalangan tetap, bagaimana dengan penghasilan kita, Bapak sekalian? Tentu akan terancam. Lalu bagaimana dengan masa depan kita, ya? Nah, Bapak sekalian, ternyata pola-pola seperti ini tidak ada yang salah. Benar-benar saja semuanya. Hanya saja sekalian ada kelemahan yang harus kita waspadai, ya. Kenapa? Karena kalau kita berhalangan kita tidak bisa menghasilkan Bapak sekalian. Nah, ternyata bagi orang-orang sukses, terutama kalau kita lihat di masa pandemi hari ini,
mereka meskipun tidak bekerja keluar, mereka tetap menghasilkan seperti biasanya, bahkan meningkat. Kenapa? Karena mereka memiliki paradigma sukses. Seperti apa paradigma sukses itu, Bapak sekalian? Paradigma sukses itu adalah orang dalam hidupnya tetap sama-sama bekerja. Dengan bekerja ini, Bapak sekalian, tidak langsung menghasilkan uang, tetapi mereka gunakan untuk membangun aset. Nah, dengan aset ini, Bapak sekalian, maka dia akan mendatangkan penghasilan, ya. Dengan penghasilan ini, mereka bisa merencanakan masa depan, Bapak sekalian. Nah, pertanyaan yang sama, Bapak sekalian, andaikan di satu saat seperti hari ini, nyaris hampir semua usaha-usaha terancam, ya. Saya membaca di membaca di CNN Indonesia pada bulan Mei saja sudah tercatat ada 40 juta orang anak bangsa ini menganggur, kehilangan pekerjaan. Bagaimana kehidupan mereka? Nah, ternyata orang-orang yang memiliki paradigma sukses, ketika saat ini dia tidak bisa bekerja, maka dia masih bisa santai, masih bisa menghasilkan sesuai yang dia rencanakan. Kenapa? Karena aset bekerja buat dia. Nah, Bapak sekalian, kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita lihat hari ini di sekolah, apa yang terjadi? Pertama sekalian, rata-rata di sekolah, di kantor-kantor pemerintah, kegiatan itu dikurangi. Ya, artinya apa? Dananya ditarik untuk kegiatan COVID. Kemudian harga-harga di lapangan pada naik, ya. Sehingga banyak teman-teman saya sebagai pegawai negeri sipil yang hari ini merasa kesulitan. Kenapa? Karena seseran atau honor yang lain tidak ada, harga-harga naik, kemudian semua kegiatan beralih kepada pulsa dan seterusnya. Ini adalah kondisi yang kita hadapi. Nah, Bapak sekalian, saya ingin mengajak Bapak sekalian bagaimana kita mampu semua memiliki paradigma sukses dengan cara melakukan scale up, Bapak Ibu sekalian. Apa itu scale up? Kita membesarkan, ya, apa yang hari ini kita lakukan. Kita pertama bersyukur bisa jadi PNS. Kenapa? Tidak semua orang bisa menjadi PNS. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah memiliki jabatan. Tentu sangat disyukuri Bapak sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya Bapak Ibu kita menggabungkan PNS kita dengan wirausaha, ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir ini adalah orang yang sudah diwajibkan berwirausaha. Saya teringat dengan sebuah hadis Nabi, ini mohon maaf sebagai seorang muslim. Nabi mengatakan, kalaulah rezeki itu pintunya 10, maka 9 pintu rezeki itu adalah perniagaan atau berbisnis atau berwirausaha. Coba bayangkan, kalau PNS kita gabungkan dengan wirausaha, maka kita akan mendapat 10 pintu rezeki. Harusnya sekalian kita jauh lebih safety kehidupan kita. Nah, Bapak sekalian, saya percaya Bapak Ibu sudah punya banyak wirausaha di sekolah. Ada yang membangun kantin sekolah, ada yang membangun fotokopi dan ATK, ada juga yang membangun kebun, ya, kemudian bengkel dan lain-lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana potensi wirausaha yang sudah kita bangun tersebut? Apakah ada kemanfaatannya kepada pendidikan? Bapak sekalian, coba kita lihat ya. Ternyata setelah saya googling, fotokopi dan ATK kita adakan di sekolah, kita butuh modal 30 sampai 50 juta. Lalu seperti apa penghasilannya kalau kita lihat kalau semua berjalan lancar? Ada lebih kurang 1 juta per bulan penghasilan sekolah. Ada lagi misalnya kantin sekolah. Mungkin modalnya sama, kalau saya lihat juga potensi penghasilan yang akan diperoleh sekolah 1 juta per bulan lebih kurang. Kemudian ada juga kebun karet. Saya tempo hari mengikuti penghargaan sekolah terbaik versi LPMP. Ada sekolah yang juara di tahun 2019, peringkat 1, ternyata mereka memiliki kebun karet. Kalau kita tanya, ternyata modalnya bisa 50 sampai 100 juta. Lalu seberapa yang diterima di sekolah?
sekitar 1 sampai 2 juta per bulan sekalian. Begitu juga bengkel ya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, adakah wirausaha yang lebih besar Bapak sekalian, yang lebih mudah ya melakukannya. Kemudian dia menunjang visi pendidikan kita. Saya ingin berbagi ini kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, namun sebelum itu saya mau melihatkan kepada Bapak Ibu semacam wirausaha yang lebih besar. Misalnya kita punya mobil, misalnya beli mobil dengan harga yang cukup mahal, ya, kemudian biaya cicilan yang sangat banyak. Kita lihat rata-rata penghasilannya sampai 12 juta per bulan. Tapi itu juga modalnya sangat besar sekalian. Ada yang lebih besar, yaitu SPBU Mini. Ini juga dengan apa namanya, kalau kita lihat ada gold, ada platinum, ada diamond. Kalau kita lihat misalnya diamond ya, itu modal awalnya 700 juta ya. Sedangkan penghasilannya juga tidak terlalu besar, dan ternyata sekalian ini baru balik modal sekitar 5 tahun. Nah, kemudian ada penghasilan yang lebih besar lagi, yaitu bisa menembus 100 juta per bulan. Apa itu? Ya, jadi anggota dewan, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya. Anggota DPR, kalau wakil, ya, itu sedang diusulkan hari ini cukup besar sekali. Ketua DPR diusulkan menjadi 208,1 juta per bulan. Bapak sekalian, tentu yang ini sesuatu yang rumit menurut saya. Kenapa? Karena untuk lolos menjadi anggota dewan itu tentu sangat sulit, biaya sangat besar, dan siap-siap Bapak sekalian terkadang ada orang yang akhirnya kecewa kalau tidak terpilih dan seterusnya. Bapak sekalian, nah sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu sebuah wirausaha ya yang sangat luar biasa potensinya. Saya menamakan ini adalah pabrik air kesehatan dan pabrik air hand sanitizer di sekolah Bapak Ibu sekalian. Ya, apa yang Bapak Ibu akan dapatkan ya setelah saya melakukan ini di beberapa tempat Bapak Ibu sekalian, di sekolah-sekolah di Sumatera Selatan ya, itu ternyata bagi sekolah yang memiliki pabrik ini ya, potensi penjualan air di sekolah dan di sekitarnya mencapai 500.000 sampai 1,5 juta per hari. Bahkan ada yang menembus 2 juta per hari. Apa artinya? Dalam 1 bulan bisa mencapai 50 juta, 30 juta, 25 juta. Dan uang ini adalah uang legal yang akan digunakan untuk menambah penghasilan guru-guru kita, pegawai-pegawai kita di sekolah. Sedangkan untuk kepala sekolah, Bapak sekalian, dari banyak yang sudah kami lakukan, ternyata dalam waktu singkat, ketika Bapak Ibu memutuskan punya wirausaha ini di sekolah, akan diberikan penghargaan umroh gratis oleh perusahaan, dan bahkan Bapak Ibu bisa mendapat potensi penghasilan 10 sampai ratusan juta per bulan Bapak sekalian. Ini adalah sesuatu yang real, yang tidak ada kebohongan di sini. Bapak Ibu sekalian, saya contoh total kawan saya, ya, saya juga sama dengan ini, tapi saya nggak punya, saya belum buat seperti ini sekalian PPT-nya. Ternyata dalam 1,5 tahun beliau tembus 106 juta per bulan, ya, 1 bulan maksudnya, ya. Beliau ini seorang yang pengusaha, punya pabrik. Beliau bercerita kepada saya untuk mencapai 100 juta per bulan, beliau itu butuh 5 tahun di usaha konvensional. Terus sekalian, bahkan Bapak Ibu kalau lihat pada bulan November dia bisa tembus 357 juta. Ya, saya pribadi pada bulan November 2017 ini tembus 800 juta, ya sekalian, luar biasa. Kemudian ada lagi guru kami yang satu lagi di Oktober 2017 tembus 2 miliar sebulan. Ini adalah contoh-contoh wirausaha yang saya berharap Bapak Ibu tidak aneh melihat ini. Ya, tayangan ini hanya sekedar untuk menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Ternyata ketika kita pegawai negeri sipil ditambah dengan wirausaha 100 juta per bulan itu sesuatu yang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, ada teman saya, guru saya juga itu 1 miliar per bulan ya.
Kalau saya sekalian, alhamdulillah sudah banyak juga pencapaian-pencapaian yang diberikan Allah melalui wirausaha yang saya rintis. Nah, wirausaha ini yang saya rintis adalah wirausaha yang sangat cocok di sekolah, Bapak Ibu sekalian. Nah, begini Bapak sekalian, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bapak Ibu sekalian, ternyata negara menitip sehat buat anak bangsa adalah melalui guru di sekolah. Coba kita baca undang-undang ini, Bapak sekalian. Untuk apa kita datang ke sekolah dan mengajar? Pertama, agar anak beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, agar dia berakhlak mulia, menjadi anak baik. Kemudian agar mereka sehat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu yang keempat, baru berilmu. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini Bapak sekalian mungkin sebagian guru ya berpandangan bahwa tugas kita hanya mengajar, berbagi ilmu. Ternyata Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat undang-undang ada yang lebih utama, yaitu apa? Menyehatkan anak bangsa. Bapak Ibu sekalian, berbicara masalah sehat, saya ingin mengajak Bapak Ibu ya, kalau seandainya saya bisa bertanya hari ini, semua peserta yang hadir di acara pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini, adakah di antara Bapak Ibu yang ingin sakit? Saya percaya tidak satupun Bapak Ibu ingin sakit. Tapi semua kita ingin sehat. Bapak Ibu sekalian, kenapa akhirnya ya kalau kita bertanya, semua orang ingin sehat, tetapi di lapangan kenapa rumah sakit penuh? Kalau kita berobat menggunakan Askes atau BPJS, kenapa antriannya begitu panjang? Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah banyak saya berdialog dengan teman-teman, ternyata rata-rata manusia hanya baru berkeinginan sehat. Tapi menjalankan budaya hidup sehat itu masih sangat sulit mereka lakukan. Ya, terus sekalian, lalu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang baik ini sebuah wirausaha yang sangat cocok di sekolah. Bagaimana caranya Bapak Ibu sehat sekeluarga besar di sekolah dan sehat anak-anak dengan cara menjalankan budaya sehat seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ada 3 saja budaya sehat Bapak Ibu sekalian yang kalau Bapak Ibu lakukan yang 3 ini, maka insya Allah Bapak Ibu pertama akan lepas dari rumah sakit, kemudian Bapak Ibu kedua akan lepas dari obat-obatan, ya. Dan insya Allah dana gaji Bapak Ibu akan tersimpan utuh insya Allah, ya. Nah, apa itu Bapak sekalian? Pertama, budaya orang sehat adalah banyak minum Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya, orang akhirnya akan sakit karena kurang minum atau dehidrasi Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan nanti paparkan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Ternyata Bapak Ibu, 75% tubuh manusia terdiri dari air Bapak Ibu sekalian, ya. Air kalau kita lihat ada di otak, di darah, bahkan di tulang Bapak Ibu, ya. Dan air ini Bapak Ibu ternyata setiap hari dia hilang dari tubuh kita. Kemana dia hilangnya? Pertama kita BAB, ya, kemudian BAK, ya, berkeringat, penguapan, bernapas. Coba Bapak Ibu lihat, ya, ketika ada menonton film barat yang misalnya dia berbicara keluar asap dari mulutnya, itu sebenarnya adalah uap air. Berapa banyak orang butuh air untuk bernapas? Ternyata butuh setengah liter. Kebayang Bapak Ibu sekalian begitu banyak cairan yang hilang setiap hari dari tubuh kita. Maka ketika orang yang malas-malas minum air putih, tidak membudayakan minum air putih yang banyak, dipastikan mereka akan sakit-sakitan. Ya Bapak sekalian, dia akan sakit kepala, dia akan sakit emah, lalu setelah itu dia beli obat-obatan dan akhir berdampak kepada ginjal dan seterusnya. Bapak sekalian, ini adalah budaya pertama yang membuat orang sakit. Kenapa? Mereka malas minum, Bapak Ibu sekalian. Lalu pertanyaannya, berapa banyak kita harus minum sehari? Saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu konsep ini. Kalau misalnya Bapak Ibu ada
ada HP atau ada kertas di tangan Bapak Ibu, saya ingin membagikan rumus minum air putih sehingga Bapak Ibu lepas dari obat-obatan dan lepas dari rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, rumusnya ingat tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tahun 45. Maka rumus minum menurut para dokter ahli dunia itu 45 ml kali berat badan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu lebih tahu berat badannya berapa, jadi kalikan 0,045 kali berat badan. Atau Bapak Ibu sekalian, dari standar WHO yang saya baca, orang minum air putih kalau ingin sehat minimal 35 ml kali berat badan. Nah, Bapak Ibu boleh pilih Bapak Ibu sekalian. Inilah budaya hidup sehat Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara kita ada yang belum membudayakan ini. Itulah penyebab akhirnya kita sakit. Tapi bagaimana dengan orang barat? Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian ya. Orang barat kalau kita lihat, kalau berat badannya 50 kilo, maka dia minumnya 2,1 liter minimal sehari. Ya, kalau 80 kilo, dia minimal minum 3,5 liter per hari. Ya, minum air putih, Bapak sekalian. Nah, kalau ini yang dilakukan, insya Allah kita akan sehat walafiat. Ya, tapi Bapak sekalian, tidak semua ya air putih itu sama, Bapak Ibu. Ya, ada air yang bisa ya cepat menyerap kepada tubuh kita. Memang kalau kita misalnya minum air putih yang banyak, Bapak Ibu sekalian, tetapi air putihnya seperti di gambar ini, air biasa, di mana satu butirnya 15-20 molekul, apa yang terjadi? Maka orang akan kembung minum satu botol aqua. Tapi berbeda dengan air zam-zam atau air kangen, itu ukurannya 5-6 molekul, ketika kita minum satu botol ini tidak terasa apa-apa, sekalian. Ya. Nah, nanti saya akan lihatkan kepada Bapak Ibu. Tapi ini menarik juga, Bapak Ibu boleh tonton demo ini sebentar, ya. Bentar. Oke. Nah, percobaan ini kita akan menguji apa yang terjadi kalau misalnya Anda berada di dapur dan tangan Anda terkena minyak. Tentunya tangan yang terkena minyak tidak bisa kita bersihkan hanya dengan mencuci dengan air. Harus kita cuci pakai sabun. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi jika perut kita isi dengan makanan-makanan yang goreng, ya, gorengan, tempe, tahu, pecel lele, bakwan, bala-bala, dan seterusnya. Kita akan ambil sebagian dari minyak ini, kita tuangkan. Dan di percobaan kali ini kita menggunakan air hidrogen atau electrolyzed reduced water dengan pH basa yang lebih kuat, yaitu 11,5. Oke, seperti yang kita tahu di pelajaran sekolah dulu, bahwa sifat minyak dengan air itu tidak akan bercampur. Mari kita coba. Minyak dengan air, ya, tidak akan bercampur. Maka pertanyaannya bagaimana tadi jika kita mengkonsumsi gorengan, maka minyaknya tidak akan bisa keluar. Dan itulah yang menyebabkan kondisi saluran cerna usus kita menjadi kotor. Dan tentunya menjadi sarang penyakit ya. Kita akan menggunakan hydrogen water atau electrolyzed reduced water dengan pH yang lebih kuat atau lebih basa dengan pH 11,5. Kita tuangkan dulu ke gelas. Kita sama-sama lihat bahwa ini adalah air putih biasa, hanya pH-nya lebih tinggi. Kita akan tuangkan ke air ini. Perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari percobaan tadi, Bapak Ibu bisa lihat ternyata air itu tidak sama. Air yang biasa itu ketika kita minum karena butirannya besar sehingga dia membuat perut kita kembung dan tidak bisa mencuci minyak atau lemak yang masuk ke usus kita, ya.
Tapi berbeda dengan air Kangen atau air Zam-Zam, dia bisa membersihkan lemak, Bapak sekalian, seperti tadi. Ya, begitu juga kalau Anda lihat di sini, beras. Beras itu ternyata yang sebelah kiri, Bapak sekalian, atau sebelah kiri Bapak Ibu, itu air dicuci, beras dicuci dengan air biasa. Tapi ketika beras itu dicuci dengan air Kangen atau air Kangen atau air Zam-Zam, maka yang keluar itu warnanya agak kehijauan. Hijau ini adalah pestisida dan boraknya keluar. Nah, Bapak sekalian, itu penyebab pertama kenapa orang akhirnya sakit. Kenapa? Kurang minum. Bapak sekalian, yang kedua, Bapak Ibu, yang membuat orang sakit adalah karena pH tubuhnya terlalu asam, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu harus paham, mungkin Bapak Ibu yang lupa, misalnya, bedakan antara asam dan masam. Katakan gula, Bapak Ibu sekalian. Gula adalah rasanya di lidah kita manis, tapi ketika masuk ke tubuh kita sifatnya jadi asam. Maka orang yang kena diabetes dilarang makan gula. Begitu juga, Bapak sekalian, jeruk nipis ketika di lidah kita asam sekali, kecut, tetapi ketika masuk ke dalam tubuh kita sifatnya basah. Maka siapapun yang merutinkan minum perasan air jeruk setiap pagi, ya, insya Allah dia akan jauh lebih sehat walafiat. Bapak sekalian, kesimpulannya ternyata orang akan menjadi sehat kalau pH tubuhnya bisa netral atau bisa basah, ya. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu sering mengkonsumsi sesuatu yang asam dalam tubuh kita. Contoh, Bapak sekalian, kalau lihat pH cat di depan Bapak Ibu, di tengah-tengah itu adalah pH 7 atau netral. Ya, ketika pH darah kita bisa 7, maka kita insya Allah akan sehat sendiri karena organ bisa menyehatkan tubuh sendiri. Sehingga kita lepas dari obat, kita lepas dari rumah sakit. Tapi kalau ke kiri, kuning atau kemerahan itu adalah wilayah asam. Sedangkan ke kanan, 8 pH 8 ke atas itu adalah wilayah basah. Kalau kita lihat Bapak sekalian, apa yang kita konsumsi setiap hari? Katakan di sana mungkin ada Bapak Ibu yang mohon maaf ini misalnya merokok, pH-nya sangat rendah sekali. Kemudian minum air soda, ya, energi Bapak Ibu, mohon dipermaklum dan dimaafkan. Saat ini sinyal di Pak Jalal sedang kurang bagus. Mohon maaf, saat ini sinyal di lokasi Pak Jalal sedang kurang bagus. Jadi mohon maaf, sekarang sedang dilakukan perbaikan dulu untuk Pak Jalal. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar ya. Sebentar lagi Pak Jalal akan melanjutkan materi seminar beliau untuk dilanjutkan kepada edukasi tentang apa kebaikan dari Kangen Water. Mungkin Pak Zul bisa membantu Pak Jalal. Oke Bapak Ibu sekalian, mohon bersabar sejenak. Ini ada kendala teknis di sinyal WiFi Pak Jalal. Jadi sementara ini Bapak Ibu mohon bersabar sebentar. Tadi Pak Jalal sedikit sudah menjelaskan tentang
perbedaan air Kangen Water, di mana sama-sama bening, tapi ternyata ketika dicampur dengan minyak, itu hasilnya sangat berbeda. Kalau dengan air biasa, minyak tidak campur, tetapi begitu bercampur dengan air Kangen Water, ternyata minyaknya itu bisa larut, sehingga itu bisa menetralisir asam-asam, lemak-lemak yang ada di tubuh kita, mereka bisa keluar semua. Oke, mungkin ada Pak Zul. Pak Zul Ya, boleh berkomentar apa yang terjadi dengan Pak Jalal hari ini sekarang? ya, ya. Terima kasih Pak Agung. Ini masalah jaringan WiFi, ya, Oke. yang terjadi. Ya, Atau Pak jaringan. Jalal boleh berpindah ke laptop Pak Zul, boleh juga, nggak apa-apa. Bisa pindah ke jaringan sini, Pak Jalal? Bisa pindah ke sini? Bisa ke laptop Pak Zul, boleh, nggak apa-apa. Ya. Ntar masih dikatik-katik, Dok. Oke. Iya, iya. Ntar lagi kita perbaiki. Beginilah yang namanya dalam bentuk online ini masalahnya jaringan, Dok. Iya, mudah-mudahan sebentar lagi akan Oke. ya, Kebetulan di sini ada Pak Henry, Bapak Ibu. ya, Henry. Pak Henry, kalau berkenan, Pak Henry silahkan di-unmute, Pak Henry. Mungkin saya minta Pak Henry sedikit berkomen bagaimana kondisi di sekolah Pak Henry. Oh, Pak Henry-nya juga. Oh, Ya. Alhamdulillah nih Pak Jalal sudah mulai on lagi Sudah. ya. Ya, sudah. Oke, boleh silahkan Pak. Bisa silakan Pak Jalal untuk melanjutkan. Ya, Oh, ini ada dari Yogyakarta juga ya. ada. Luar biasa nih. Ibu Arifah dari Yogyakarta. Ya. Ini suasana di Kota Palembang ini lagi hujan. Oh, lagi hujan. Ya, ya, ya. Iya. Kami dari Jadi- Bandung nih, Bapak Ibu. Di Bandung Dari Bandung. sangat cerah. Iya. 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 Ya. Tolong di-unmute dulu saya. Oke, siap-siap Iya. Pak Jalal, siap sebentar. Iya. Iya. Sabar, Bapak Ibu ya. Oke, Iya, silahkan dah. Pak Jalal. Ya, tadi Ya. sampai di mana yang mie hilang ya? Tadi yang hilang sampai itu pH tester Pak Jalal, boleh pH. Nah, sampai Yang sini Pak Jalal. sampai sini ya. Bapak sekalian, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada gangguan. Ya, ternyata Bapak Ibu sekalian, orang rata-rata itu mengkonsumsi yang basah dalam hidup, yang asam lebih banyak, mulai dari rokok, dari soda, minum-minuman energi drink, ngopi, gula pasir, daging sapi, daging ayam, nasi putih, teh, itu semua adalah asam yang menyebabkan orang sakit. Sedangkan yang netral, dia orang akan jauh lebih baik, tapi kalau basah, orang akan jauh lebih sehat sekalian. Ada enggak yang basah? Ada. Kayak jeruk, pisang, kelompok buah-buahan dan sayur-sayuran, ya. Kalau kita lihat di sini ada tahu, ada tempe, ya, dan ada jeruk nipis, Bapak sekalian, pH yang sangat tinggi sekali, basah kuat, kemudian air zam-zam dan air kanggang. Nah, Bapak sekalian, ketika orang terus lebih banyak mengkonsumsi yang asam dan sedikit mengkonsumsi yang basah, apa yang terjadi sekalian? Coba kita lihat, ya. Ternyata pH darah orang netral itu 7365, orang akan sembuh dengan sendirinya. Tapi ketika Bapak Ibu pagi-pagi bangun terasa pegel di badannya, itu pH darah kita turun 6,8, maka ini namanya asam laktat. Tapi ketika terus turun ke angka 5,8, maka sel kanker yang ada di tubuh orang aktif. Orang akan terserang kanker, Bapak sekalian. Kalau turun ke 3,5, orang akan meninggal dunia. Kenapa? Bapak sekalian, ternyata keasaman tubuh lah yang membuat semua penyakit kambuh bahkan berujung kematian, Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin melihatkan kepada Bapak Ibu ada air ya, air yang mungkin sudah sering Bapak Ibu minum. Saya mungkin nanti saya lihatkan di sini aja, Bapak Ibu. Di video ini kita lihat, tonton sama-sama. Ya, ada air seperti ini, Bapak sekalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Anda sedang melihat ada beberapa jenis air. Semuanya bening, tapi apakah air ini sama? Ayo kita lihat. Ini ada air soda, energy drink.
Contohnya. Minuman ion, air oksigenasi, air reverse osmosis, demineralisasi atau destilasi. Ada larutan penyegar, mineral water, yang terakhir air hidrogen atau electrolyte reduced water. Kita akan uji kadar keasaman air di depan ini dengan menggunakan pH tester. Anda bisa cari di toko online atau marketplace, pasti ada. Kita akan tetes satu persatu. Satu tetes. Kita akan aduk supaya bercampur. Sekarang Anda bisa bandingkan dengan chart, sehingga kita bisa tahu kadar keasaman dari masing-masing air ini. Untuk air soda, seperti yang kita sudah tahu, ternyata hasilnya adalah asam, asam kuat, bahkan energy drink juga ternyata asam. Minuman ion katanya bagus untuk menggantikan cairan tubuh, ternyata juga asam. Air oksigenasi katanya juga bagus untuk sel-sel tubuh, faktanya ternyata asam. Air reverse osmosis atau demineralisasi atau air destilasi ternyata juga asam. Larutan penyegar yang katanya bagus untuk panas dalam ternyata juga asam. Air mineral, Anda bisa lihat warnanya hijau, artinya pH-nya netral di kisaran 7. Dan air hidrogen atau electrolyte reduced water menghasilkan warna biru tua cenderung ungu, ya ini di kisaran pH 9 sampai 10. Dan karena komposisi tubuh kita sebagian besar adalah air, maka jika kita mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang asam, maka cairan tubuh kita akan berubah menjadi kondisi yang asam. Sehingga kondisi tubuh yang asam akan membuat tubuh kita menjadi sakit. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah terlanjur mengkonsumsi makanan atau minuman yang sifatnya asam? Ya, tentunya langkah pertama harus apa? Harus bertobat dulu ya. Nah, yang kedua, ganti air. Kita ganti dengan air yang pH-nya basah. Oke, kita akan lihat apa yang terjadi jika tubuh kita yang tadinya asam, lalu kita mengganti konsumsi dengan air minum yang sifatnya basah. Anda bisa lihat warnanya berubah menjadi ke arah biru. Ya, artinya pH-nya membaik. Lalu kita akan coba berikutnya berubah menjadi kondisi yang basah. Lalu berikutnya berubah menjadi kondisi yang basah. Lalu berikutnya berubah menjadi kondisi basah. Lalu yang 3 terakhir ini kita lihat sama-sama. Berubah nggak? Berubah nggak? Ternyata yang 3 terakhir tidak berubah. Artinya kita tahu bahwa yang 3 ini kadar asamnya seperti apa? Kadar asamnya bagaimana? Anda yang simpulkan sendiri. Apabila tubuh sudah berubah menjadi kondisi yang basah, artinya tubuh sudah menjadi lebih sehat, sel-selnya lebih segar, penyakit-penyakit sudah hilang. Lalu pertanyaan saya, boleh nggak sekali-kali kita minum lagi minuman-minuman yang 3 ini? Boleh nggak? Ya, ayo kita lihat apa yang terjadi. Tubuh yang sudah sehat, sudah menjadi basah, lalu kita sekali-kali minum minuman ion. Apa yang terjadi? Ayo kita lihat. Dia kembali asam lagi, penyakit-penyakit bermunculan, nyeri persendian muncul, penyakit lambungnya kambuh lagi, tensinya naik lagi. Jadi badannya sudah sehat, kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya asam, dia akan kembali menjadi asam dan sel-selnya rusak lagi. Sekali-kali minum energy drink boleh nggak? Coba kita lihat apa yang akan terjadi. Sakit lagi, asam lagi, sakit lagi. Misalnya Anda kumpul sama teman-teman, asiknya minum soda ya. Kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang sifatnya asam. Yang jelas tubuh kita akan kembali menjadi sakit. Nah, Bapak sekalian, itu tadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, ada air soda seperti, maaf saya sebut merek sedikit, semacam Sprite ya, kemudian energy drink seperti
maizon seperti itu ya. Ada juga coba bawa ya seperti ini, air seperti ini sekalian. Satu lagi. Nah, air ini ya. Kemudian air ini larutan ya Bapak Ibu. Nah, kita bayangkan Bapak sekalian, ini adalah asam kuat Bapak Ibu yang sulit diperbaiki. Adakah ini di sekolah? Ya Bapak sekalian, mungkin saja ada ya. Ya mungkin saja ada Bapak sekalian. Tetapi setidaknya mungkin kalau ini sudah ada, tidak ada lagi alhamdulillah. Tapi ada yang mirip dengan ini, apa itu teh gelas, ale-ale, panter dan seterusnya. Dan itu adalah air-air yang sangat-sangat membahayakan Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, pada tahun 2014 di Jepang dicoba Bapak Ibu sekalian, air-air, ada air kangen water, ada air tap water atau air keran yang layak minum, kemudian mineral water, kemudian RO water, semua diisikan paku baru Bapak sekalian. Lalu dibiarkan selama 6 bulan. Apa yang terjadi? Ternyata semua air selain kangen water itu pakunya berkarat. Apa artinya Bapak sekalian? Mungkin kita mengira minum air biasa itu hemat, namun tidakkah kita menyadari jantung, paru-paru, ginjal, ya, liver kita semua berkarat berpuluh-puluh tahun. Inilah penyebab sebenarnya orang akhirnya sakit Bapak sekalian. Nah, lalu yang ketiga Bapak sekalian, ya, budaya sehat itu adalah lebih banyak mengkonsumsi antioksidan, ya. Kenapa? Karena di dunia ini radikal bebas begitu banyak, ya. Nah, pertama sekalian kita lihat, ini mohon maaf bagi yang merokok, ini tidak ada niat untuk apa, tapi ini adalah hasil riset Bapak sekalian yang dipublish di tahun berapa ini? Tahun 2009, ya. Ternyata satu hisapan rokok itu memasukkan 100 triliun radikal bebas masuk ke tubuh kita. Ini adalah penyebab utama orang akhirnya sakit. Kemudian kedua, sekalian, ada lagi yang lebih parah. Kita tinggal di perkotaan di mana asap kendaraan, asap pabrik misalnya, ternyata asap pabrik, asap kendaraan 300 kali lebih merusak dari asap rokok, sekalian. Ini semua adalah radikal bebas yang sulit kita hindari. Bahkan Bapak sekalian, kita semua hari ini mungkin punya HP seperti ini, ya. Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin ada anak-anak balita hari ini ketika dia rewel, lalu dikasih HP, lalu mereka diam, dan akhirnya orang tua terus-terus melakukan. Tapi Bapak Ibu lihat di layar ini hasil riset, ketika anak usia 5 tahun ke bawah, dia memegang HP atau gadget ini, 2/3 belahan otaknya terpapar radikal bebas. Anak 10 tahun, anak-anak SD, SMP, itu kalau dia megang HP ini rutin, ya, maka setengah belahan otaknya terpapar radikal bebas. Sedangkan orang-orang dewasa 1/4 terpapar radikal bebas. Artinya apa, sekalian? Tak satu orang pun lepas dari radikal bebas seperti ini. Bahkan Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu tahu, radikal bebas itu ternyata juga datang dari dalam tubuh manusia. Bapak Ibu sekalian, datang dari dalam tubuh manusia, ya. Bagaimana bentuknya ketika Bapak Ibu marah? Ujungnya ketika Bapak Ibu marah adalah sakit kepala. Kenapa? Karena radikal bebas dari tubuhnya keluar. Sekali lagi saya katakan, orang sulit lepas dari radikal bebas. Lalu apa yang bisa membantu orang agar sehat? Ialah orang harus banyak mengkonsumsi antioksidan, ya. Banyak. Di mana kita dapatkan antioksidan itu Bapak sekalian? Yaitu di buah-buahan, di sayur-sayuran, ya. Kemudian juga di minyak ikan, di air zam-zam, air kangen water, ya. Itu semua adalah air-air yang banyak atau makanan yang banyak mengandung antioksidan. Bahkan mohon maaf, sekedar informasi, ada saudara saya 2 orang kemarin terpapar virus corona positif, dirawat di rumah sakit. Apa yang diberikan kepada mereka tiap hari adalah antioksidan tinggi. Misalnya vitamin C dosis tinggi 2 kali sehari. Kemudian minumnya air jahe. Kemudian makannya nasinya dikit. Kemudian sayur buahnya banyak. Kemudian air yang digunakan untuk menginfus juga air-air yang antioksidan. Bapak sekalian,
tentu Bapak Ibu kalau kita ingin sehat di masa pandemi ini, banyak-banyaklah mengkonsumsi antioksidan. Saya ingin lihatkan kepada sekalian, ada contoh demo Bapak sekalian, antioksidan yang sangat bagus untuk kita saksikan. Oke, di percobaan ini kita akan menguji Ya, apa yang terjadi jika air ini kita teteskan dengan larutan iodin atau antiseptik. Yang pertama ini mineral water biasa. Yang kedua ini adalah air hidrogen atau electrolyte reduced water. Kita akan teteskan. Kita mulai dari 5 tetes betadine ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita aduk apa yang terjadi dengan air mineral. Tentunya warnanya berubah menjadi kuning. Lalu kita aduk apa yang terjadi dengan air hidrogen atau electrolyte reduced water. Warnanya tetap. nah, Bapak sekalian, ternyata Bapak Ibu, semua radikal bebas, tadi dicontohkan salah satu bentuk radikal bebas itu adalah betadine. Kenapa? Ketika kita teteskan di kulit kita saat luka, maka sel kulit kita mati yang sehat, maka darah berhenti mengalir. Jadi betadine adalah salah satu radikal bebas. Nah, ternyata air mengandung antioksidan tinggi seperti zam-zam dan Kanga water itu mampu menetralkan radikal bebas. Jadi Bapak Ibu, mungkin selama ini ada yang masih merokok, ada yang goreng-gorengan, yang hobi makan yang berlemak, tidak masalah ketika air yang dikonsumsi adalah air yang apa namanya? Oke, di percobaan ini kita akan menguji Air yang mengandung antioksidan, Bapak sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu di antara materi apa namanya? Kenapa akhirnya orang sakit, Bapak Ibu? Ya, saya kembali ke putus lagi ya. Aduh, ya Allah, kok putus ya? Tolong, nyambung. Nyambung Pak Jalal, silahkan nggak apa-apa, terus saja. Oke, tolong mau diinformasikan ya kalau. Ya. Nah, Bapak sekalian, kalau orang yang misalnya Bapak Ibu lihat nih ya di antara dua gambar ini, mana yang lebih tua? Ya, ini gambar saya sendiri ya sekalian. Ternyata teman saya yang sebelah kiri itu adalah teman satu angkatan saya di SMP, umurnya sama. Kenapa mereka kelihatan jauh lebih tua hari ini? Karena mereka banyak terpapar radikal bebas. Dia malas minum, kemudian dia kerjanya di konveksi, ya, racun-racun konveksi kimia dari bahan-bahan itu sangat-sangat menular pada tubuh mereka. Nah, sekalian, ini ada lagi produk unggulan, bisa dilihatkan di sini ya. Itu hand sanitizer semuanya bawa sini ya. Nah, sekalian, ternyata Bapak Ibu dari pabrik air yang ada itu ya, Kangen Water, di sekolah bisa menghasilkan yang namanya air hand sanitizer seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Hand sanitizer ini Bapak Ibu, saya stop screen dulu. Bapak sekalian, ya. Di antaranya adalah hand sanitizer seperti ini yang keluar dari mesin Kangen, ya. Apa gunanya sekalian? Ini adalah kalau kita tanpa sengaja misalnya di perjalanan terpegang sesuatu bekas droplet orang kena COVID, Bapak Ibu usahakan aja semprot rutin dengan ini, Bapak Ibu seperti ini, disemprot. Insya Allah dalam 1 menit virusnya mati Bapak sekalian. Sehingga Bapak Ibu kita semua aman. Coba bayangkan sekarang adalah kita sedang memasuki era new normal. Anak-anak semua datang ke sekolah, ya. Misalnya sebentar lagi yang sekarang yang masuk tentu yang zona hijau ya. Nah, mereka selayaknya membawa ini. Bahkan sekarang kalau kita lihat dana BOS bisa digunakan untuk punya air ini sekalian, ya. Bahkan hand sanitizer ini luar biasa.
ketika misalnya maaf misalnya mudah-mudahan tidak ada virus yang masuk ke mulut kita, hand sanitizer ini bisa kita semprotkan ke mulut atau berkumur-kumur bahkan terminum sekalipun. Misal seperti ini, ya. Apa yang terjadi ketika ada virus di rongga mulut kita semprot dengan ini atau kumur-kumur dengan hand sanitizer ini, maka virus yang ada di kerongkongan akan mati dan dia akan masuk lambung kita. Di lambung kita sangat asam, dia akan jauh lebih mati. Dan kita insya Allah akan bisa sangat terbantu selamat dari virus corona. Terus kalian, begitu juga ketika Bapak Ibu atau anak-anak misalnya datang ke sekolah dengan ojek atau dengan kendaraan umum, mereka sebaiknya punya ini supaya apa? Supaya mereka insya Allah terbantu dengan terhindar dari virus corona. Kalau kita beli hand sanitizer yang umum atau alkohol, ini harganya pasti mahal. Kemudian tidak ramah ketika kita semprotkan ke muka seperti ini, dia tidak bisa. Kenapa? Dia akan berbahaya mengiritasi kulit kita. Dan ini adalah hand sanitizer yang luar biasa, ramah, dan kemampuan memburu virusnya sangat-sangat cepat sekali. Kemudian ada lagi keluar air seperti ini sekalian. Ini air namanya strong acid, ya, keluar dari pabrik air kita di sekolah. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan punya ini semua di sekolah. Nah, ini semua Bapak sekalian mulai dari ujung rambut ketika ada anak kena berkutu, misalnya kita sirat sebelum tidur, semprot dulu kepalanya, rambutnya sampai basah, lalu ditutup pakai handuk, tidur. Bangunnya nanti insya Allah kita sisir, maka kutunya pada mati, walaupun Bapak sekalian rambutnya masih ada, ya. Bapak sekalian, kemudian jerawat misalnya, sekarang jerawat itu sungguh sangat mahal obat-obatnya, ya. Ada teman saya di sini, Bu Madalena, kepala sekolah SMP 38 Palembang, beliau sudah buktikan anak beliau jerawatnya sangat bandel gitulah, sudah dibawa ke obat dokter tetap aja kambuh. Akhirnya beliau ketemu ini, disemprot rutin seperti ini Pak sekalian, jerawatnya. Misal 5 kali sehari, apa yang terjadi? Dalam hitungan 2 minggu sampai 1 bulan, jerawatnya sembuh total. Dan wajahnya menjadi jauh lebih baik. Ya. Kemudian sekalian, mungkin kita saat mengajar Pak sekalian, tidak terasa panas, misalnya badan kita ada terasa basah gini. Bapak Ibu izin sebentar, semprot dengan ini, ya, biarkan 1 menit, maka lengketnya hilang, baunya pun hilang, tapi keleknya masih ada. Insya Allah ya. Sekalian. Kemudian sekalian, ada lagi kalau luka, anak-anak luka di sekolah, manjat, jatuh misalnya, atau kecelakaan, atau apa, Bapak Ibu tinggal semprot dengan ini, Bapak Ibu, maka dia akan lebih cepat kering, 2 kali lebih cepat dari betadin, Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu lihat kaki orang luka, diabetes misalnya yang harus diamputasi, tidak usah diamputasi, disiram aja pakai ini, disemprot atau direndam. Pak Jalal sebentar. Pak Jalal mohon di-unmute Pak Jalal. Lurus dia itu kadang saking ke lurus pujan. Oke, Pak Jalal tolong di-unmute. Oke, sudah? Bentar, saya mute all dulu Pak Jalal. Ya, benar sikat aja. Sebentar Pak Jalal, ada yang masuk. Oke Pak Jalal, silakan di-unmute Pak Jalal. Sebentar. Udah lama kita mati kek dah Bapak Ibu mohon dimatikan dulu ya. Unmute. Oke. Sudah. Oke. Sudah, Pak Jalal silakan. Baik Bapak sekalian, jadi ini Bapak Ibu ada teman saya ya. Seorang dokter spesialis patologi anatomi, menurut beliau rata-rata ibu-ibu sudah menikah 80% akan sakit di organ kewanitaannya. Apa itu? Misalnya kena keputihan,
atau serviks, ya, beliau sendiri kena. Beliau bercerita kepada saya mengerti obatnya, saya beli yang mahal, apa hasilnya? Begitu dipasang, diobati, sembuh sesaat, setelah itu kambuh lagi. Terus kalian akhirnya satu saat beliau ketemu dengan ini, Masya Allah, bukan cebok rutin dengan ini, dalam 1 bulan sembuh total sampai hari ini, Bapak sekalian. Bahkan kalau orang tes pap smear ke dokter Novi Triana, dia akan memberikan obatnya adalah ini. Kalau anak mesin ini, pabrik ini ada di sekolah, kita bisa gunakan sepuasnya kepada seluruh warga sekolah dan kepada masyarakat luas di sekitar sekolah. Kemudian sekalian ada lagi air yang keluar seperti ini dari mesin itu, air beauty water. Untuk apa? Biar Bapak Ibu yang kesulitan di perjalanan, mungkin misalkan pakai kendaraan sepeda motor, belum punya mobil misalnya, karena kena radiasi atau radikal bebas di wajah, sampai di sekolah tinggal disemprot seperti ini, atau lagi ngantuk-ngantuk semprot, atau anak-anak yang nanti misalnya rapat-rapat guru misalnya, ada yang ngantuk, kita tinggal semprot wajahnya. Dia ngantuknya hilang, wajahnya tambah kinclong. Terus kalian, ini di antara Bapak Ibu manfaat yang ada di pabrik air ini, Bapak sekalian. Nah, saya Bapak Ibu sekalian teruskan. Nah, jadi Bapak Ibu ada sebuah pabrik namanya Kangen Water, ya. Kalau ini ada di sekolah Bapak sekalian, semua kebutuhan sekolah itu terpenuhi, mulai dari air minum, kemudian air obat luka, air obat gatel, air obat jerawat, air obat bau badan, ya, bahkan antivirus corona, semuanya ada di sini, Masya Allah, ya. Satu pabrik menghasilkan semua kebutuhan. Bapak sekalian, apa manfaatnya? Saya akan lihatkan kepada Bapak Ibu, ya. Ini, nah, andaikan kepala sekolah tahu, ya. Pertama, Bapak sekalian, kalau pabrik ini ada di sekolah, Bapak sekalian, maka Bapak Ibu, ya, dapat meningkatkan penilaian kinerja kepala sekolah, akan jauh lebih baik, ya. Kenapa? Karena bertambah lagi wirausaha yang Bapak Ibu lakukan di sekolah. Kemudian yang kedua sekalian, selama 20 sampai 25 tahun sekolah tidak akan membeli air. Bapak Ibu lihat tadi air-air yang isi ulang dan sebagainya itu kalau kita tes ternyata airnya rata-rata asam yang membuat kita sakit, Bapak sekalian. Kemudian sekalian, para guru yang menarik ini, para guru di semua sekolah itu, guru, pegawai, ya, semua akan minum air ini dengan gratis, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini manfaat yang luar biasa. Kenapa? Setelah kita melakukan ini selama 4 sampai 5 tahun, rata-rata guru menjadi sangat segar badannya, murid-murid juga begitu. Dan bahkan Bapak sekalian, anak bisa mendapatkan harga murah. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau anak-anak di sekolah, Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu, ada air aqua, misal seperti ini, merek aqua, itu rata-rata 4.000 satu botol. Kalau anak-anak SMA, SMP, SMA, SMK, dia sudah bisa habis 2 botol ini sehari. Kalau dia beli berarti 8.000, dia keluar uang. Terus kalian, tolong air ini. Kalau misalnya, Bapak Ibu sekalian, pabriknya air sehat ini ada di sekolah, maka anak-anak bisa 2 botol ini kita masukkan ke dalam 1 botol ini, ya, yang kalau kita beli di pasaran ini harganya 20.000, kita bisa berikan ke anak dengan harga murah hanya Rp2.000, dengan catatan mereka bawa botol sendiri dari rumah, ya. Jadi Bapak sekalian, ini tidak nampak ini ya. Bentar. Ya, bisa masih nampak suara, nampak ya? Saya lihat tadi Ya, sekalian. Jadi sekalian, kalau anak-anak belanja ini 2 botol aqua, ya, merek aqua ya di sekolah, maka dipastikan kalau mereknya aqua 8.000, ya. Tapi kalau ini nanti 2 botol ini dimasukkan ke botol ini, lebih kurang 2 botol ini isinya. Dan kalau
pasaran umum saya beli di hotel misalnya ini 20.000, tapi kepada anak nanti ibu-ibu cukup Rp2.000 ya. Rp2.000 telah membantu secara ekonomi dan kesehatan siswa secara luar biasa ya. Hanya Rp2.000 mereka bawa botol sendiri, misal botol seperti ini. Nah, sekalian, begitu juga berikutnya Bapak sekalian yang akan diterima ya. Bapak Ibu ya, sekarang ini mungkin Bapak Ibu kepala sekolah sudah menerima surat edaran dari Kementerian Pendidikan, di mana di sana tidak lagi boleh menggunakan yang namanya botol plastik seperti ini Bapak sekalian ya. Seperti ini ya. Orang sekarang diminta untuk tidak lagi mengkonsumsi, tidak ada nih di kantor-kantor pemerintah. Kenapa ini tidak boleh? Karena ternyata ini adalah pemicu kanker tertinggi di dunia. Kenapa? Karena botol plastik ini dibuat dari zat kimia. Syarat boleh diminum apabila, Bapak Ibu sekalian, botol plastik ini tidak kena panas. Pertanyaan kita, misalnya di Palembang ini, Aqua, misalnya, kapan mereka mengemas? Mungkin setahun yang lalu, disimpan di gudang di Jakarta, panas. Perjalanan Jakarta-Palembang darat, panas. Di gudang Palembang panas, baru setelah itu sampai ke kita. Artinya apa? Racun-racun plastik yang ada di botol ini akan migrasi ke air ini. Inilah penyebab kanker tertinggi di dunia, bahkan termasuk juga di Indonesia sekalian. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, insya Allah semua warga sekolah benar-benar bisa minum air dari pabrik ini secara fresh, ya. Tidak ada air yang terkena oleh racun kimia, Bapak sekalian, ya. Sehingga kita semua terhindar dari kanker yang sangat membahayakan. Kemudian sekalian, kalau misalnya pabrik ini ada di sekolah, insya Allah akan menjadi amal jariah kepala sekolah. Kenapa? Coba bayangkan Bapak sekalian, Bapak Ibu sudah menghemat pengeluaran guru, menghemat pengeluaran siswa, bahkan membuat guru dan siswa jauh lebih sehat. Saya kemarin ke SMP 54 Palembang, beliau sudah pasang pabrik ini di sekolahnya sekitar 4 tahun lalu. Saya tanyai apa hasilnya. Alhamdulillah Pak Jalal, anak kami tidak ada lagi yang gangguan di pencernaannya. Bahkan tingkat kehadiran siswa tinggi. Kenapa? Jarang sekali mereka sakit. Nah, sekalian, berikutnya Bapak Ibu sekalian, insya Allah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, ya, termasuk kepala sekolah, kalau rutin ini saja minumnya, seperti rumus tadi, 0,45 kali berat badan, maka kita akan terhindar dari sakit-sakit berat. Ya. Kemudian Bapak sekalian, berikutnya, ya, yang sangat menarik buat saya adalah ketika pabrik ini ada di sekolah, bisa memproduksi air minum, kesehatan, seperti miripnya sumur Zam-Zam di rumah, bisa memproduksi strong acid, bisa memproduksi hand sanitizer, bisa memproduksi air kecantikan. Ini adalah salah satu bentuk pembelajaran kepada anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Ya, anak-anak dikasih dana, dikasih ini, diajari dia berwirausaha sejak kecil, ya, sejak masa sekolah, lalu dia tawarkan kepada kawannya di sekolah lain atau di tetangganya, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau artis menjual ini 200.000 satu botol ini, ya, ini 200.000, 600.000, ya. Nah, misalnya di sekolah cukup jual misalnya 25.000, ini 25.000. Ini 25.000, ini 25.000, lalu nanti anak-anak menjualnya ke tetangganya dan sebagainya, lalu misalnya sepasang, ya, berarti 75.000, untungnya kita kasihkan kepada mereka 30.000. Artinya 2 pasang mereka lakukan sehari, mereka sudah dapat uang sekitar 60.000. Jadi rata-rata pengalaman kami, anak-anak yang kesulitan secara ekonomi, mereka berbakat untuk kemandirian, mereka bisa menghasilkan 50 sampai 100.000 sehari. Ini adalah sebuah bentuk terobosan sekalian, mengkonkretkan apa yang pembelajaran teori yang selama ini. Saya salah satu dulu guru kewirausahaan. Apa yang saya lakukan hanya teori. Ketika disuruh anak-anak menjual, mereka tidak mampu. Maka sekarang yang kami lakukan adalah kita kasih ini,
ya, lalu mereka jual Bapak sekalian. Dengan jualan ini Bapak Ibu sekalian, ya, mereka betul-betul dapat nilai setelah barang ini laku. Artinya apa? Mereka memang konkret Bapak Ibu, ya, belajarnya. Nah, kemudian Bapak sekalian, saya ingin melihatkan potensi kepada Bapak Ibu, ini kecil sekali ya. Kalau air minum saja ya, di air minum, ya siswa 300 orang saja di sekolah Bapak Ibu, itu bersih, karena kalau Rp2.000 per anak tadi 2.000, itu bersih ke anak ke sekolah itu 1.500, karena modal operasionalnya hanya Rp500 untuk satu botol ini. Artinya sekolah masih dapat manfaat 1.500. Kalau 300 anak, 450.000 per hari Bapak sekalian. Ya, kalau siswa 500 orang, maka 750.000 per hari. Kalau 1.000 orang, 1,5 juta per hari. Kebayang kalau 1 juta saja per hari dikali hadir 25 hari dalam sebulan, maka kita sudah punya 25 juta per bulan, uang yang bisa kita gunakan untuk mensejahterakan guru-guru kita, ya, dan karyawan-karyawan yang ada di sekolah sekalian. Ini saya dapatkan dari wirausaha sekolah sehat yang ada di SMA 1 Sekayu. Kalau kita lihat sekalian, bulan ini waktu itu belum pandemi COVID ya. Begitu beliau pasang, 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian, beliau sudah menghasilkan 1,3 juta per hari Pak sekalian. Ya, saya bertanya juga kepada beliau, punya fotokopi, ATK, itu pun penghasilannya sangat-sangat terbatas. Ada teman saya, kepala sekolah di Sekayu, di SMK punya minimarket, itu pun saya tanya, setelah dikumpul-kumpul hanya dapat 50 sampai 60 juta setahun, ya, sedikit sekali. Padahal modalnya ratusan juta sekalian, ya. Nah, ini contoh sekalian sekolah-sekolah yang sudah pasang. Nih teman saya Pak Zulganda, guru saya di SMA Tulais, ya. Kemudian ada juga Pak teman saya ya di Sungai Lilin, Pak Hendri ya, Pak Hendri di SMA 1 Sungai Lilin. Ya, Masya Allah, hasilnya juga beliau tidak hanya menjual seperti Pak Zulganda tadi ini ya, tidak hanya untuk warga sekolah, tetapi juga warga di sekitar sekolah. Kenapa? Karena semuanya beliau beliau urus izinnya sekalian ya. Kemudian ini di SMK 3 Sekayu, kemudian juga di SD Negeri 2 Sekayu ya, seperti ini ya. Tempo hari dalam penjualan hand sanitizer ini bisa 6 juta sehari sekalian, luar biasa ya. Kemudian ada juga ini di SMA 1 Sekayu yang Pak Armansyah tadi, bisa 2 minggu sampai 1 bulan setelah pasang sudah menghasilkan 1,3 juta sehari ya. Kemudian ini di MTS 1 di Muba Sekayu, kemudian di SMK 1 ini ya. Kemudian di MAN 1 ya. Kemudian di SMA Negeri 3 Sekayu ya. Kemudian SMA 2 Lais ya. Kemudian di SMA 2 Sangadesa, kemudian di SMP 3 Sungai Lilin, kemudian di SMA 1 Sangadesa, dan ini SMP 6 Sekayu ya. Kemudian di SMA 1 Betung. Nah, Bapak sekalian, banyak sekali lagi tapi saya belum sempat masukkan. Misalnya di SMA 1 Payaraman, saya barusan tadi, tapi saya tidak bisa lupa tadi saya ingin menampilkan video beliau. Ada yang bisa bantu deh? Video beliau ya. Ternyata hanya butuh tidak lama ya, tidak lama, hanya butuh seminggu, itu potensi beliau kalau nggak salah saya 1,4 juta per hari ya, Masya Allah ya, Masya Allah. Kenapa? Karena orang tua siswa, tetangga sekolah, semua mengkonsumsi ini, mereka jadi jauh lebih sehat. Nah, sekalian, ini adalah bentuk yang kita lakukan. Kita meyakinkan guru-guru, semua guru-guru kita yakinkan bahwa mereka bisa sehat lepas dari obat dari air ini. Kemudian juga kepada siswa ya, kita
kita sadarkan mereka bahwa tugas sekolah adalah menyehatkan anak bangsa, menyehatkan mereka. Sehingga rata-rata siswa sangat antusias untuk mengganti air minumnya, apalagi air minumnya dengan harga murah, ya. Kemudian juga ini sambil cek kalau ada WA dari biar Raya tahu. Kemudian ada juga siswa ini di SMK, ya. Kemudian ke orang tua siswa. Kita yakinkan bahwa tugas sekolah itu tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga membuat anak-anak mereka sehat. Sekalian, ya. Ini di antara, ya, ini yang kayu tadi, terus sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ini sebuah terobosan yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin andaikan pabrik ini, saya akan lihatkan kepada Bapak Ibu, ini pabriknya, Bapak Ibu sekalian. Saya stop screen dulu. Mesinnya hanya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini bisa di mana ya? Nah, ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Ini pabrik, ya, menurut saya kecil sekali seperti yang Bapak Ibu lihat tadi. Ini dana yang digunakan untuk pabrik ini hanya 80 juta, ya. Apakah ini mahal? Ya, tergantung kok sekalian, tergantung. Tapi Bapak Ibu coba bandingkan, saya kemarin ketemu dengan sekolah yang saya ceritakan tadi, punya wirausaha kebun karet, biayanya ratusan juta, kemudian mengelolanya berat sekali. Apa yang mereka dapatkan? Ternyata hasilnya hanya 1 juta sampai 2 juta. Sekarang tuh hanya kurang dari 1 juta untuk 1 bulan. Sedikit sekali. Padahal mesin ini ketika dipasang hari ini di sekolah kita, pabrik ini, sebulan kemudian sudah menghasilkan 1 juta minimal per hari. Artinya apa? 25 juta dalam sebulan, ya. Artinya Bapak sekalian, tidak cukup 4 bulan modal kita kembali, ya. Modal sudah kembali. Nah, kemudian sekalian ini yang lebih kecil, ini 60 juta. Tapi saya ingin katakan Bapak sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu saya ingin sharingkan kepada sekalian bagaimana caranya sekolah-sekolah memiliki pabrik ini Bapak sekalian. Pertama yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah menghidupkan yang namanya wirausaha Bapak Ibu sekalian, ya. Jiwa wirausaha, punya aset. Bagaimana caranya? Kepala sekolah misalnya ambil aset separuh, ya. Katakan 40 juta, ya, 40 juta. Nah, separuhnya 40 juta ditawarkan kepada semua guru dan karyawan yang ada di sekolah, ya. Kalau misalnya gurunya ada 40, berarti hanya 1 juta per orang, ya. Tapi kalau gurunya 80 di sekolah itu, berarti guru-guru dan karyawan bisa menanam saham hanya 500.000 per orang. Itu kalau kepala sekolah ambil separuh. Kenapa ini separuh menurut saya? Ini adalah aset. Ketika Bapak Ibu tidak lagi menjabat di sekolah itu misalnya, maka aset ini akan terus berjalan. Bagaimana caranya? Setelah dikeluarkan nanti dana operasional, ya, semuanya bersih, maka 50% saham ini akan mengalir kepada Bapak Ibu sampai Bapak Ibu pensiun. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di sekolah itu pembelinya jelas, siswa sudah ada, mereka dapat harga murah, jadi sehat. Orang tua siswa juga, air hand sanitizer juga sangat laku. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan aset terus-menerus, walaupun Bapak Ibu berhalangan, pindah sekolah, dan seterusnya, ya. Nah, sedangkan guru mendapatkan bagi hasil sesuai besar saham mereka. Nah, tapi ada juga yang sebagian saya tanya pada guru-guru saya, kepala sekolah yang sudah punya ini, mereka Bapak Ibu sekalian menggunakan dana koperasi. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang menggunakan, ya, dana sekolah, tapi tidak banyak jumlahnya, sisanya dibagi rata investasi masing-masing guru dan kepala sekolah. Nah, sekalian, ini adalah bentuk wirausaha
atau bentuk aset yang bisa Bapak Ibu bangun di sekolah Bapak Ibu. Memang kesannya mahal, tapi ketika kita patungan mendatangkan ini beramai-ramai, maka harga jadi sangat-sangat murah Bapak sekalian. Ya, dan hasilnya Masya Allah. Bapak Ibu bayangkan, dari 25 juta per bulan, itu bisa bersih untuk Bapak Ibu tuh 20 juta per bulan. 20 juta ini bisa dibagi-bagi untuk meningkatkan kesejahteraan guru sesuai sahamnya. Ya, sementara guru sudah minum gratis, mereka kalau hanya 2 liter atau 1 liter, mereka bisa bawa pulang sekalian. Nah, Bapak sekalian, inilah sebuah wirausaha yang mungkin layak Bapak Ibu pertimbangkan Bapak Ibu sekalian, ya. Dan saya percaya ini adalah perintah undang-undang pendidikan bahwa negara menyuruh kita untuk menyehatkan anak bangsa. Setelah itu baru mereka bisa mendapatkan ilmu yang banyak sekalian. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akhiri paparan saya sampai sini. Saya akan minta guru saya, Pak Agung Budi Santoso. Ya. Pak Agung Budi Santoso adalah seorang mentor bisnis saya sambil saya menjadi pegawai negeri sipil. Dulu Bapak Ibu, saya sampaikan kepada Bapak sekalian, saya buat rumah itu juga benar-benar rumah cicilan, tidak pernah lepas dari bank. Ya, rumahnya kecil, bertahap, sampai SK saya tuh S4, maksudnya 4 kali minjam di bank sekalian. Benar-benar sangat sulit kehidupan. Makan keluarga karena kami 6 orang, kadang-kadang tanggal 15 itu uangnya sudah nyaris habis sekalian ya. Begitu juga kendaraannya paling ya mobil second gitu ya, dan seterusnya. Masya Allah, sejak ketemu dengan Pak Agung Budi Santoso, beliau mengajak saya, membujuk saya, seperti mungkin Bapak Ibu hari ini yang hadir, membujuk-bujuk saya, mau tidak Pak Jalal berwirausaha sambil jadi pegawai negeri sipil. Kenapa? Karena wirausaha yang satu ini wirausaha yang mudah, tidak mengganggu kerja Bapak di pegawai negeri sipil. Tapi dasar saya waktu itu sekalian, orang yang membuka pikiran, ya saya tidak menutup. Banyak orang Bapak sekalian merasa, apalagi seorang dokter seperti saya, pegawai negeri punya jabatan, kadang-kadang orang menutup dirinya, ya menutup diri untuk tidak menerima yang lain. Menurut dia yang terbaik hanyalah pegawai negeri sipil misalnya, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ekonominya sampai hari ini kadang-kadang ya seperti itu. Nah, saya salah satu orang yang tidak mau begitu. Lalu saya ikuti saran beliau, saya belajar banyak dengan beliau, diajari, saya punya wirausaha ini, Masya Allah sekalian, saya pernah menghasilkan 100 juta per bulan itu sering sekali, ya. Bahkan saya kalau tidak salah ingat, sebulan menjelang Lebaran tadi, Idul Fitri, atau bulan puasa kemarin, itu saya diberi hadiah 200 juta oleh perusahaan. Barusan bulan ini tadi, saya mendapat hadiah sekitar 80 juta sebulan, ya, Masya Allah. Padahal saya tetap mengajar kemana-mana sebagai Widya Iswara, ya. Kemudian rumah, saya juga dalam 3 tahun diberikan tadi Bapak Ibu bisa lihat rumah miliaran, bahkan 2 miliaran, 2 miliar, ada kolam renang, ya. Itu sesuatu yang tidak akan bisa saya beli dengan gaji PNS saya, ya. Tapi Masya Allah di sini diberi cash gitu sekalian. Mobil juga bisa milih mobil yang terbaik, ya, dan seterusnya. Anak bisa sekolah di tempat yang mahal dan seterusnya sekalian. Nah, ini yang saya rasakan, belajar banyak dari Pak Agung Budi Santoso. Mungkin hari ini saya minta beliau, keikhlasan beliau untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, apa yang disampaikan ini manfaatnya luar biasa. Oleh karena itu, sekali lagi kita sama-sama belajar. Kepada Pak Agung Budi Santoso dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Agung Budi Santoso.
Saya dari Bandung dan posisi saya hari ini berada di Bandung, Bapak Ibu sekalian. Sudah pernah ke Bandung? Terima kasih Pak Jalal, luar biasa tadi apa yang dikemukakan oleh Pak Jalal itu sesuatu yang luar biasa. Pak Jalal itu sahabat saya sejak 20 tahun yang lalu. Kami sama-sama membuat bisnis, judulnya bisnis kursus Sempoa Asma, Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Jalal ini adalah salah satu cabang saya, latar belakang saya adalah pengusaha Bapak Ibu. Saya sama Bapak Ibu semuanya, saya juga punya sekolah di Bandung, tapi sekolah swasta, sekolah Islam Mutiara Hati namanya, di Antapani, Bandung. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi yang dipaparkan oleh Pak Jalal luar biasa. Saya juga guru, saya juga pemilik sekolah sama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan melalui sekolah, melalui kursus, ternyata secara income untuk pribadi mungkin bisa lah ya. Tapi kalau ternyata kita berani berbisnis dan bisnisnya itu tidak mengganggu core bisnis kita yaitu sebagai guru, toh kita bisa lalui dengan sambil mengajar, dengan sambil beraktivitas sebagai pegawai negeri. Ternyata Bapak Ibu luar biasa. Saya mulai kenal Kangen Water ini sejak tahun 2015, Bapak sekalian. Dan luar biasanya saya hanya butuh waktu 10 bulan saja. Saya belum pernah dapat pendapatan yang namanya 100 juta sebulan. Dan alhamdulillah hanya butuh 10 bulan saja ditransfer ke rekening saya 100 juta. Pak Jalal juga pernah 12 bulan ditransfer ke rekening beliau 100 juta. Wow, bisnisnya kok gampang banget. Ya, Bapak Ibu tadi dengarkan Pak Jalal bercerita tentang air. Semua orang minum air, Bapak sekalian. Di masa pandemi saat ini, hampir semua bisnis bingung. Bagaimana, bahkan banyak yang dirumahkan, bahkan banyak bisnis yang tidak bisa jalan, dan seterusnya. Tapi dengan air, ternyata salah satu bisnis yang tetap berjalan, bahkan dicari di masa pandemi ini adalah siapa yang nggak butuh hand sanitizer? Siapa yang tidak butuh menjaga kesehatan? Nah, dua hal itu ada dalam air Kangen Water. Sehingga kalau Bapak Ibu nggak pengen minum obat dan tidak pengen kena virus corona, maka Bapak Ibu harus minum airnya dan cuci tangan pakai strong acid. Nah, dua-duanya ada di Kangen Water. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang membuat kenapa bisnis Kangen Water ini menjadi banyak peminatnya. Nah, bisnis di masa pandemi ini yang paling laku hari ini adalah jualan air. Nah, jualan air murah, sehat, semua orang minum, semua orang butuh. Nah, kemudian, dan mohon maaf, untungnya besar. Karena air itu modalnya kecil, tapi dijualnya besar. Makanya kenapa ada merek-merek air itu sampai kayanya minta ampun. Nah, Bapak Ibu, pengusaha air itu jauh lebih nyaman dan menyehatkan orang. Dari sisi kesehatan dapat, sisi sosial dapat. Kalau Bapak Ibu nggak pengen jualan air, mau sedekah air pun, Pak Zulkarnain, moderator kita hari ini. Bulan Ramadan kemarin berbagi air sangat banyak dan luar biasa. Sedekah air itu adalah sedekah yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi dari sisi sehat dapat, sisi sedekah dapat, sisi sosial dapat, duitnya, Masya Allah, banyak sekali. Nah, Bapak sekalian, di antara manusia itu ada 3 level, Bapak sekalian. Level yang pertama itu hanya ingin saja. Oke? Hanya ingin. Saya pengen, tapi nggak action. Makanya di levelnya nomor 3, nggak pernah berubah hidupnya. Nah, di antara sekolah-sekolah yang pernah didatangi oleh Pak Jawa, termasuk dengan saya, ada sebuah sekolah yang pertama kali saya ketemu dengan beliau, namanya Pak Armansah, semoga hadir. Ada juga Pak Henry, mungkin tadi juga hadir ya. Itu tidak hanya level 3, tapi beliau kemudian memilih. Level 2 itu memilih. Oh Pak Jalal, saya pengen memilih. Tapi banyak pertimbangan. Nah, yang levelnya nomor 1 namanya komitmen, Bapak Ibu sekalian. Orang yang komitmen itu yang sukses. Komitmennya apa? Nggak banyak mikir, nggak banyak ini, udahlah saya ambil saja. Nah, alhamdulillah begitu Pak Arman mengambil keputusan, ternyata Pak Arman itu dengan istrinya alhamdulillah mendapatkan bonus umroh, Bapak Ibu sekalian. Duitnya masuk ke rekening, sehatnya dapat, penjualan airnya besar, dan dapat lagi bonus dari kita berupa umroh. Insya Allah berangkat bulan Desember, bareng sama kita insya Allah berangkat umroh ke sana. Nah, Bapak Ibu sekalian,
tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang komitmen saja. Jadi ada yang hanya masih mikir-mikir, ada yang masih ingin, ada yang masih baru memilih. Nah, yang paling hebat adalah orang yang komitmen. Nah, bagi orang-orang yang komitmen, kami dari komunitas Amazing True Heart, yaitu KAT namanya. Jadi Kangen Water KAT ini ada komunitas namanya Bapak sekalian ya. Bapak Ibu yang ingin berminat, bahkan kami juga bisa memfasilitasi bagaimana caranya Bapak Ibu punya mesin di sekolah. Yang penting Bapak Ibu komitmen. Nah, silakan Bapak Ibu yang komitmen menghubungi pengundangnya yang hari ini diundang oleh siapa. Hubungi pengundangnya. Kalau nggak ada pengundangnya, saya nggak tahu pengundangnya siapa. Hubungi Dr. Jalal atau Pak Zul sebagai moderator kita hari ini. Insya Allah kami dari komunitas Amazing True Heart, saya dan Ibu Leina ada di chat hari ini juga. Ibu Leina Happiness Coach, Bapak Ibu silahkan cari, itu istri saya. Saya dari Bandung akan rutin ke Palembang, akan membantu Bapak Ibu untuk menjalankan bisnisnya. Bahkan yang, Pak Agung, saya uangnya baru sedikit, gimana caranya? Itu kami akan bantu gimana caranya agar Bapak Ibu bisa memiliki mesin air. Atau saya lihat juga ada yang dari Jogja, ada yang dari mana tadi? Ada yang dari Jawa, kalau nggak salah tadi ada yang dari mana tadi ya? Kota mana tadi itu ya? Ada banyak ya. Oke, Bapak Ibu boleh menghubungi saya di Bandung. Dan bisnis ini Bapak Ibu sekalian tidak hanya di Palembang. Bapak Ibu boleh menawarkan bisnis ini ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Karena Pak Jalal sendiri punya tim yang di luar Indonesia. Ada yang di Australia, ada yang di mana-mana. Jadi Bapak Ibu, ini bisnis keroyokan, bisnis bareng-bareng, menyehatkan orang, dan insya Allah, kalau pengen tahu lebih jelas, wah ini dapat uangnya dari mana segala macam. Dapat uangnya dari jualan pokoknya. Jadi kalau nggak jualan, nggak dapat duit. Jadi kata kunci seperti itu. Jadi jualan air, jualan mesin, gitu ya. Nanti kami akan bantu dengan komunitasnya, dengan acara-acara seperti ini, dan insya Allah sekarang akan lebih dipermudah karena adanya fasilitas Zoom meeting. Nanti Bapak Ibu akan ada kelas-kelas, ada kelas business coaching, ada kelas membangun mindset dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, bagi yang mereferensikan 5 orang untuk punya mesin Kangen Water, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, gini. Bapak Ibu pengen nggak berangkat umroh? Kalau Bapak Ibu pengen berangkat umroh, Bapak Ibu kenalkan kami dengan 5 orang atau 5 sekolah atau 5 lembaga yang Bapak Ibu kenal. Kalau 5 orang itu ternyata nanti pasang mesin Kangen Water dan kami akan bantu gimana caranya, Bapak Ibu kami kasih hadiah umroh seharga 15 juta. Terus kemudian akan ada masuk dari perusahaan ke rekening Anda 30 juta. Bayangin kalau Bapak Ibu membantu 5 orang memiliki mesin Kangen Water, yang pertama Bapak Ibu akan dapat bonus 30 juta masuk ke rekening Anda, itu nggak bisa kita ganggu gugat. Yang kedua, Bapak Ibu akan kami kasih hadiah umroh. Nah, bagi yang serius, kami menyediakan grup. Kami menyediakan grup di WhatsApp, nanti silakan japri ke Dr. Jalal atau pengundang Anda. Nah, nanti insya Allah kami akan bantu gimana caranya agar Bapak Ibu bisa tetap berjalan. Oke, ini ada lagi nih Bapak Ibu sekalian. Bagi 5 orang pertama yang meeting hari ini, ya, yang kemudian melakukan DP berapapun, 5 orang saja ya, DP berapapun, maka akan dikasih akan dikasih gadget. Mau infocus boleh, mau laptop boleh, mau handphone boleh, mau iPad boleh, yang harganya senilai 3 juta. Bagi Bapak Ibu sekalian yang 5 orang saja yang hari ini benar-benar nanti setelah kita selesai langsung menghubungi 5 orang ya, 1 jam dari sekarang. Setelah 1 jam, kalau sudah lewat 5 orang, berarti Bapak Ibu lewat. Kalau 5 orang yang pengen kami bantu, tapi bantunya itu levelnya nomor 1, komitmen. Kalau Anda bilang, waduh 60 juta dari mana, 80 juta dari mana, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Ya, yang penting Bapak Ibu komitmen aja.
DP dulu misalnya mau 500.000, mau 1 juta, langsung nanti Bapak Ibu dapat hadiah gadget yang bernilai 3 juta. Apakah handphone, laptop, infocus, atau apa, terserah boleh milih. Oke, bagi yang siap, silahkan menghubungi pengundangnya, dan kami hanya berhubungan dengan yang komitmen saja. Kalau yang hanya ingin baru bertanya-tanya, boleh bertanya langsung ke Pak Jalal, tapi bagi yang action, biasanya lebih cepat suksesnya. Seperti Pak Armansah dari SMA Negeri 1 Sekayu, saya sudah ketemu dengan beliau, luar biasa. Pendapatannya per bulan awalnya cuma 800.000 sehari. 800.000 itu sehari, Bapak sekalian. Sekarang sudah 1.300.000 sehari. Bayangin 25 juta sampai 30 juta sebulan. Luar biasa ya. Terus dikasih hadiah umroh. Begitu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin dari saya. Sampai jumpa di puncak sukses Anda. Saya Agung Budi Santoso. Saya sangat berbahagia bisa membantu Anda untuk jauh lebih sukses ke depannya. Oke, sekarang saya kembalikan kepada Pak Zulkarnain. Silakan di-unmute Pak Zul. Oke, saya kembalikan ke Pak Zul. Pak Zul, silakan di-unmute. Silakan di-unmute Pak Zul. Gambar. Sambil menunggu Ya. Pak Jul, Silakan Pak Zul. sambil menunggu Pak Jul, saya mungkin Pak Jalal di-unmute. Pak Jalal. Sudah. Ya, Bapak Ibu, sudah ya? Boleh, silakan Pak Ya, Zul. ya, terima kasih Pak Agung, terutama kepada Pak Dr. Jalaluddin yang telah memberikan materi yang luar biasa pada hari ini. Materi ini jauh lebih bagus dari materi-materi yang pernah kami terima, Pak Agung. Ini mengalir bagaikan air materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jalaluddin ini. Begitu juga diperkuat oleh Bapak Agung Budi Santoso yang tadi kepada kita semua diharapkan itu ada melalui 3 level. Pertama, ingin saja tadi dikatakan, kemudian kedua, memilih, jangan memilih-milih. Ya, yang paling terakhir itu adalah komitmen kita. Bagaimana kita punya komitmen untuk memiliki usaha ini di sekolah. Mudah-mudahan dengan kita punya komitmen yang tinggi, dan tadi dari perusahaan itu membuka keran suatu bentuk hadiah atau penghargaan bagi Bapak Ibu yang punya komitmen. Cukup hanya 5 orang saja. Jadi bagi Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Pak Agung Budi Santoso bahwa perusahaan sekarang ini sedang ada promo ya, yang punya komitmen 5 orang setelah 1 jam dari berakhirnya kegiatan ini akan diberikan suatu penghargaan kepada Ibu dan Bapak yang mengikuti kegiatan seminar kewirausahaan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita tahu betul bahwa Pak Jalal ini dulunya saya tahu sejarahnya memang mereka sakit. Tetapi setelah berkomitmen untuk sehat, hanya bukan untuk keinginan saja, bahwa mereka 6 tahun sudah tidak lagi ketergantungan kepada obat-obat kimia. Oleh karena itu kami terima kasih kepada Pak Jalal yang telah memberikan atau membagi ilmu kepada kami semua. Mudah-mudahan ya kalau perlu kita masih ada waktu Pak Agung ya, kita akan menampilkan satu video yang disampaikan dari satu sekolah di Kabupaten Ogan Ilir, yaitu dari Pak Sugiyarto, yaitu SMA 1 Payaraman. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, kami persilakan kepada Pak Jalal. Pak Jalal di-unmute, Pak Jalal. Ya. Udah, Pak Jalal sudah. Sudah. Ya. Volume. Sebentar. Sabar Bapak Ibu. Ya. Karena di dunia maya ini. Silakan Pak Jalal. Ya, sudah. Oke, Pak Jalal sudah bunyi itu. Silakan Pak Jalal. Ya. Suara komputernya dikerasin. Sudah maksimum.
Play. Suara. Oh, Pak Jalal cabut itunya, Pak Jalal. Cabut cabut headsetnya. Coba diulang lagi. Ulang. Oke, replay. Ya, ada. Ada. Suaranya macet. Speaker. Dengan bahan baku yang insya Allah nanti berasal dari alam sekitar kita. Yang kedua kalinya kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Jalaluddin Desa dan Bapak Dr. Andres Zulkarnain Abtoh yang sudah memperkenalkan kami, terutama adalah yang berkaitan dengan produk kalian itu. Atas pribadi kami ucapkan terima kasih yang sedikit dan beliau berdua. Dan daripada itu perlu kami sampaikan bahwa produk Pairaman adalah yang pertama pada tahun 2019 dengan menggunakan bahan baku biji karet dan serewangi. Nah, maka itu untuk pengembangan tahun 2010-2020 ini akan kita kembangkan menjadi produk yang insya Allah tidak sama dan ini insya Allah akan menjadi inspiratif sebagai contoh kepada Bapak Ibu semuanya. Yang menjadi dasar hukum pengembangan kewirausahaan pada tahun 2020 ada beberapa yang mendasari. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang kepala sekolah, di mana kepala sekolah harus mempunyai sebuah pemikiran yang bernuansa kewirausahaan. Maka pantas dan patut kami selaku kepala sekolah berpikir untuk menginspiratif kawan-kawan masyarakat sekolah untuk berwirausaha. Dasar hukum yang kedua adalah ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 2 yang berkaitan dengan hidup sehat. Maka dari program ini kami selaku orang-orang yang dituakan di sekolah ini mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 yang berkaitan dengan standar pendidikan nasional tentang hidup sehat dan bermakna. Pasal yang ketiga adalah lanjutan produk kewirausahaan tahun 2019, di mana produk itu adalah produk nasional, di mana sekolah ini merupakan salah satu pekerjaan dari Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2019 mendapatkan program PKPU yang insya Allah produknya sudah nasional, produknya sudah dikenalkan di kalangan warga sekolah, warga masyarakat, dan warga Kabupaten Ogan Ilir dan sekitarnya. Maka pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya. Program tahun 2019 tidak berhenti begitu saja. Kami akan kembangkan menjadi program kewirausahaan yang kedua, yaitu dengan produk menggunakan mesin water kangen madar. Adapun beberapa pertimbangan selain dasar hukum, ada beberapa pertimbangan atau analisis pendukung. Mengapa saya simpulkan, saya tertarik dan sebagainya terkait dengan program kangen water, karena ada beberapa pendukung faktor yang insya Allah faktor itu berada di sekitar kita. Yang pertama adalah bahan baku atau raw material. Raw material ini adalah air, di mana air ini adalah sebagai bahan baku sumber utama sebagai produk kangen water, dan kesediaannya adalah sangat melimpah berada di sekitar kita. Yang kedua adalah faktor pendukung kedua adalah adanya jarak bahan baku dengan tempat produksi. Ini merupakan analisis
supaya transportnya murah, di mana bahan baku tersedia dengan jarak yang murah, dengan jarak yang dekat, maka biaya akan murah. Faktor pendukung yang lainnya adalah konsumen. Konsumen adalah pemakai, orang yang minum. Kalau kita lihat dari konsumen, sebelumnya sudah ada pada dan tersedia di sekolah. Siapa yang ada di sekolah itu adalah warga sekolah. Macet. Dari anak Macet. faktor pendukung yang berikutnya, bahan baku itu setelah kita analisis tidak ada penyusutan, maka kita simpulkan karena bahan baku tidak ada penyusutan, maka produk ini nanti akan diharapkan dapat menghasilkan keuntungan, dapat menghasilkan laba yang lebih besar. Kemudian yang berikutnya, faktor pendukung yang lainnya adalah sumber daya manusia, di mana di sekolah adalah tersedia sumber daya manusia yang cukup handal, cukup tersedia dan kerja keras, ditambah dengan kecepatan untuk kerja. Nah, dari berbagai faktor yang ada di sekolah ini, setelah kami renungkan, setelah kami analisis, kami putuskan. Maka edukasi dari beliau, Bapak Dr. Jalaluddin dan Yusuf Kanakto, atas edukasi dan pengarahan, bimbingan dan sebagainya, kami ucapkan terima kasih. Dan akhirnya kami putuskan untuk tahun 2020 adalah mencanangkan sekolah sehat dan sekolah yang berprestasi. Itu adalah dasar dari faktor dari pendukung. Kemudian yang ketiga adalah analisis keuangan, di mana analisis keuangan untuk menyediakan air yang sehat tentunya keuangan dari sumbernya dari mana. Ada beberapa sumber yang bisa kita gunakan, ada sumber yang bisa kita kumpulkan, antara lain dari satu, laba kegiatan PKWU tahun 2019, itu sumber yang pertama. Sumber dana yang kedua adalah pemodal penanam saham yang Ya, sebagai informasi yang dari kami sampaikan, ada kendala di lapangan karena jaringan ini selalu lemon, ya. Oleh karena itu kami waktunya tinggal 10 menit, Pak Jalal. Jadi waktu ini sudah hampir berakhir. Ada yang ingin bertanya, kami persilakan kepada Bapak Ibu, ya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau punya komitmen yang tinggi terhadap pengembangan usaha ini. Kami silakan kepada Pak Dr. Jalaluddin nanti untuk menjawabnya, atau Pak Agung Budi Santoso. Ya. Halo Pak Agung. Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan bagi yang ada pertanyaan, masih ada waktu 10 menit lagi, mungkin dibuka 3 pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya tentang airnya bagaimana, terus kemudian garansinya bagaimana, Cara pemasangan bagaimana. Oh ya, Ibu Haji Mardia. Oke, Ibu Haji Mardia. Dari mana Pak Agung? Oke, apakah Kangen Water ini ada support sistemnya? Baik, langsung saya jawab ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apakah Kangen Water ini ada support sistemnya? Ada Bapak Ibu sekalian. Jadi garansinya bahkan sampai 5 tahun. Garansinya sampai... Oke, pertama dari garasi mesin dulu. Garasi mesin 5 tahun. Sedangkan garasi servis. Kemudian support sistemnya kita ada Bapak Ibu. Makanya saya ada di Bandung, Pak Jalal ada di Palembang,
Pak Zul ada di Palembang juga. Nah, ini salah satu support system. Jadi support system ini kami akan bantu Bapak Ibu ada dimanapun, ada masalah dengan mesin, ada masalah dengan apapun kendala, bahkan Bapak Ibu kalau punya yang mau beli mesin lagi, itu kami bantu dengan support system. Salah satu acara kita hari ini juga disebut namanya support system. Dan nanti juga akan ada materi tentang wirausaha, kewirausahaan untuk murid-murid, untuk guru-guru, untuk Bapak Ibu sendiri biar lebih melek tentang wirausaha. Nah, itu semua nanti agak ada materi-materi di kelas-kelas berikutnya Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah support sistemnya kami akan siap bantu begitu, karena kita nanti akan menjadi semacam keluarga besar dari KAT disebutnya Bu. KAT itu singkatannya Kangen Amazing Team, kejar akhirat terus, komunitas Amazing True Health. Jadi artinya banyak KAT itu. Nah, termasuk kalau nanti ada saudara-saudara kita lagi ada bencana di Musamba, Sulawesi, kita juga ada tim yang berangkat ke sana Bu, untuk membantu sahabat-sahabat kita yang terkena bencana. Bahkan kemarin ke Suriah kita juga bantu. Pokoknya kita semacam keluarga besar Amazing True Health. Gitu Bapak Ibu. Mungkin Pak Jalal saya tambahkan dikit ya. Silakan Pak Jalal. Di dulu Pak Julnya di. Oke, Pak Zul sudah di-mute. Pak Zul sudah di-mute. Oke. Terima kasih nih dari Bu Mardia ya. Jadi gini Bu Mardia, dari Rupit ya. Ketika Ibu memutuskan, ini langsung kita yang turun semuanya Bu, terjun semuanya. Kita yang memasang, kemudian kita yang mengedukasi guru-guru, kemudian orang tua siswa dan siswa. Jadi sekolah benar tidak ada beban sama sekali ya. Kemudian langsung dibentuk kepengurusan ya. Kepengurusan itu tidak mengganggu sama sekali rutinitas kepala sekolah dan guru, karena ada satu orang saja nanti yang akan kita bimbing sampai dia bisa. Jadi benar-benar ini semua ya. Terdengar suaranya? Oke ya. Itu kemudian Bapak sekalian, itu cukup ya Bu Mardia ya. Insya Allah kalau memutuskan langsung kita semuanya Bu ya, kita akan bantu sampai tuntas, sampai terjual. Bahkan tadi ada juga materi-materi wirausaha itu semua akan kita berikan secara gratis Bapak sekalian. Kemudian ada lagi pertanyaan nih tentang sertifikat ya. Sertifikat Bapak Ibu nanti silakan ya di keikhlasannya untuk memberikan dana 25.000 untuk memproses. Nanti kita berikan di grup ya, di grup Bapak Ibu bisa download sendiri sertifikatnya bagi yang sudah mengeluarkan dana operasionalnya ya. Kemudian silakan Bapak Ibu, silakan Bu Leni ya. Ya. Ada lagi Bapak sekalian yang ingin bertanya? Saya ingin pastikan kepada Bapak Ibu bahwa air ini, pabrik ini atau mesin ini akan mendatangkan multiple manfaat kepada Bapak sekalian. Itu kesimpulan saya. Pertama, Bapak Ibu sehat sekeluarga besar di sekolah. Kemudian Bapak Ibu bisa membantu para siswa supaya mereka sehat walafiat, dan termasuk dengan hand sanitizer, bisa membantu siswa supaya mereka bisa mandiri Bu Bapak sekalian ya. Jadi sekali lagi ini adalah aset terbaik insya Allah. Silakan segera Bapak Ibu putuskan. Demikian dari saya sekalian. Kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung ke grup juga. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak Jalal, ada pertanyaan dari Pak Tendi. Pak Tendi, boleh silakan di unmute Pak Tendi. Ya. Pak Tendi silakan di unmute.
centang dihilangkan. Ini Pak Tendi angkat tangan. Pak Abdul Ghani juga boleh. Bu Haji Mardia angkat tangan, boleh di-unmute, silakan. Pak Abdul Ghani, Bu Haji Mardia, angkat tangan. Kalau mau bertanya silakan. Silakan di-unmute di handphonenya. Nih Pak Abdul Gamal, silakan Pak Abdul Gamal. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Jalal yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali. Perlu kami mungkin sedikit berbagi informasi bahwa sekolah kami sebenarnya sudah memiliki mesin Pak ya, sudah beberapa tahun, kalau nggak salah 3 tahun sudah. Hanya mungkin memang penggunaannya sangat terbatas. Terbatas itu maksudnya hanya baru beberapa orang guru yang di kantor yang bisa menggunakan ini, memanfaatkannya belum sampai kepada murid-murid kita selama ini Pak. Mungkin bisa minta masukannya Pak Jalal atau Pak Agung. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, baik Pak Gamal. Pertama kami ucapkan selamat ya Pak ya, alhamdulillah sudah dapat sumbangan mesin dari wali murid Pak ya, Masya Allah ya. Betul. Iya. Itu disyukuri. Kemudian yang kedua, saya kira akan lebih mengalir amalnya kalau semua guru ya dan siswa mengkonsumsi ini. Caranya gimana? Caranya edukasi Pak. Jadi yang kami lakukan, kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang pasang dengan kami banyak sekali, kami langsung turun Pak. Kita edukasi ke Pak Guru, kita edukasi orang tua siswa, kita edukasi juga siswanya Pak, bahwa ada air yang terbaik membuat dia sehat, lepas dari obat-obatan, lepas dari rumah sakit. Kalau dia minumnya 0,45 kali berat badan dia di sekolah setiap hari, insya Allah Pak, semua sakit-sakitnya izin Allah hilang. Iya, jadi ini luar biasa. Jadi itu dulu mindsetnya harus diperbaiki dulu dengan pola edukasi Pak Gamal, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Jalal. Ya. Sama-sama Pak. Ada yang lain Bapak sekalian? Ya, Pak Agung, ada yang ini bisa dipantau pertanyaan-pertanyaannya? Ya, sepertinya sudah tidak ada dan kita sudah jam 12. Ada beberapa juga yang sudah minta live. Ya. Sepertinya kita akhiri sampai sekarang. Ya. Silakan Pak Zul untuk ditutup acaranya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti secara sungguh-sungguh kegiatan seminar masalah kewirausahaan ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tetap komitmen dan diberikan jalan keluar untuk memiliki mesin ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kepada kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya selaku pemandu acara, mohon maaf andai kata ada kehilapan. Karena ini perdana bagi kami. Mohon maaf segala kekurangan kepada Allah. Kami mohon ampun dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.